Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, hari ini kita dihadapkan pada kisah yang tak kalah dramatis dari serial drama Istana Tiongkok. Namun semua ini benar-benar terjadi di dunia nyata. Cerita yang terbentang selama 1 dekade ini bukan sekedar kabar angin, melainkan bocoran dari lingkaran dalam kekuasaan Partai Komunis Tiongkok (PKT). Kisah cinta rahasia antara Xi Mingche, putri pertama Tiongkok, dan Chiang Xiaoshui, Profesor Tionghoa di Massachusetts Institute of Technology (MIT), telah menguak sisi rapuh, getir, dan bahkan kejam dari sistem keluarga penguasa Beijing. Awal mula skandal, bocoran dari orang dalam. Kisah ini pertama kali mengemuka lewat pengakuan Wu Jianmin, analis politik senior yang dikenal kritis terhadap Beijing. Dalam sebuah program yang ramai diperbincangkan, Wu mengungkapkan, selama menempuh studi di Harvard University, Xi Mingche ternyata menjalin hubungan asmara diam-diam dengan Chiang Xiaoshui, seorang profesor MIT yang terpaut usia 18 tahun lebih tua, sudah pernah menikah, bahkan telah memiliki anak. Informasi ini menurut Wu bocor ke publik setelah seorang pejabat senior PKT di Washington secara tidak sengaja membukanya dalam perbincangan santai bersama kolega lamanya. Namun dampaknya tidak lagi bisa dibendung. Kisah yang semula hanya beredar di kalangan terbatas dengan cepat berkembang menjadi isu panas yang mengguncang keluarga elit PKT, bahkan disebut-sebut sempat menjadi bibit krisis politik internal. Siapakah Xi Mingche? Xi Mingche, satu-satunya putri Xi Jinping dan Peng Liyuan, sejak kecil dijuluki putri pertama. Namun di balik label prestisius ini, kehidupan keluarganya jauh dari harmonis. Hubungannya dengan kedua orang tuanya disebut-sebut renggang, dengan sebagian besar masa kecilnya justru diasuh oleh keluarga Wang Xiaohong, tokoh kuat di Kementerian Keamanan Publik Tiongkok. Ketika menginjak usia dewasa, Xi Mingche dikirim ke Harvard dengan identitas samaran Chu Chen untuk menuntut ilmu psikologi. Identitas ini dijaga sangat ketat demi melindungi privasinya dari sorotan publik maupun incaran pihak-pihak tertentu. Pertemuan tak terduga di tanah Amerika. Suatu hari, dalam sebuah pertandingan tenis persahabatan antara Harvard dan MIT, Chu Chen Xi Mingche bertemu dengan Chiang Xiaoshui, pembimbing doktoral MIT yang dikenal cerdas, berwawasan luas, dan berlogat khas Zhejiang. Keduanya segera akrab berkat latar belakang daerah asal yang sama. Hubungan mereka berkembang secara alami dan penuh kehangatan. Yang mengejutkan, Chiang sama sekali tidak mengetahui identitas asli Chu Chen. Ia hanya mengira sedang jatuh cinta pada gadis sederhana dari Hangzhou, tanpa menyadari bahwa ia sesungguhnya sedang berada di tengah badai politik tingkat tinggi. Pengawasan ketat, cinta yang tak pernah bebas. Namun seperti semua kisah di lingkungan penguasa Beijing, hubungan ini tidak pernah benar-benar menjadi rahasia. Tim khusus PKT yang bertugas di Amerika telah lama memantau gerak-gerik Xi Mingche dan setiap perkembangan segera dilaporkan ke Beijing. Ketika Xi Jinping dan Peng Liyuan mendapat kabar mengenai hubungan putrinya dengan Chiang Xiaoshui, keduanya sangat murka. Apalagi Chiang tidak hanya lebih tua, pernah menikah, dan telah memiliki anak, tapi juga bukan berasal dari keluarga elit merah. Status sosial dan loyalitasnya diragukan. Segera setelah masa berlaku visa F1 Xi Mingche habis, ia dipaksa pulang ke Beijing. Isolasi total dan badai di dalam keluarga. Setibanya di Beijing, Xi Mingche menghadapi isolasi penuh.
Seluruh akses komunikasi diputus, komputer dan ponselnya disita, kontak dengan dunia luar diblokir, bahkan jalur media sosial internasional diawasi ketat. Tak hanya itu, ia juga terlibat pertengkaran hebat dengan kedua orang tuanya. Si Mingce terang-terangan menegaskan niatnya. Seumur hidup, saya hanya mau menikah dengan Chiang Xiao Shuai. Kemarahan si Jinping pun memuncak. Ia bahkan membentak putrinya. Masa aku harus menerima pria 50 tahun yang sudah punya anak jadi menantuku? Seperti apa jadinya keluarga Si? Sementara itu, Peng Liyuan justru menggunakan kata-kata yang lebih tajam. Ia menyebut keluarga Chiang sebagai kontrarevolusioner, meragukan status sosialnya, dan bahkan menuding Chiang sebagai pengkhianat teknologi yang bekerja untuk TSMC di Taiwan. Perseteruan ini memperlihatkan betapa sistem kekuasaan Beijing tak segan mengorbankan keluarga demi menjaga citra dan stabilitas politik. Namun si Mingce bukan tipe gadis penurut. Ia berani membalas keras. Bukankah nenek juga dulu adalah istri simpanan? Kalian sekarang malu padaku. Kenapa dulu kalian tidak malu? Ketegangan dalam keluarga mencapai puncaknya. Upaya mediasi dan cinta yang bertahan. Di tengah ketegangan ini, Wang Xiaohong, sosok yang sejak kecil membesarkan si Mingce, turun tangan untuk menengahi. Ia membujuk si Mingce agar memutuskan hubungan dengan janji bahwa suatu saat ia bisa kembali ke Amerika untuk menyelesaikan studinya. Si Mingce akhirnya setuju. Namun sesampainya di Amerika, alih-alih melupakan Chiang, si Mingce justru kembali menjalin komunikasi dengan pria yang dicintainya itu. Pada titik ini, Chiang sudah resmi bercerai dan memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat. Sempat berencana ke Tiongkok untuk mencari Chu Chen. Ia tetap belum tahu siapa sebenarnya gadis yang dicintainya. Baru setelah mendengar kabar dari alumni Harvard, Chiang menyadari bahwa Chu Chen tak lain adalah si Mingce, putri Presiden Tiongkok. Syok dan kebingungan pun tak terhindarkan. 10 tahun menjalin hubungan, ia tiba-tiba dihadapkan pada fakta bahwa kekasihnya adalah figur paling sensitif dalam rezim otoriter Tiongkok. Komunikasi rahasia dan ancaman kabur. Berusaha mempertahankan cintanya, Chiang mencoba mengirim pesan terenkripsi melalui grup WeChat alumni Harvard. Beruntung, pesan itu akhirnya diteruskan ke si Mingce oleh seorang teman lama. Mereka pun kembali berkomunikasi secara terbatas. Dalam percakapan lewat telepon, dialog singkat yang emosional terjadi. Chiang, kamu tahu siapa aku? Si Mingce, aku tahu. Chiang, kamu sudah bercerai. Si Mingce, sudah. Si Mingce, aku akan ke Amerika. Kamu mau menikahiku? Chiang, aku pasti akan menikahimu. Bahkan, demi memperjuangkan cintanya, si Mingce sempat mengancam orang tuanya. Kalau kalian tidak setuju, aku akan kabur dan menikah diam-diam. Akhir kisah antara tragedi dan harapan. Bagaimana akhir dari kisah ini? Tidak ada yang tahu pasti. Apakah si Mingce benar-benar berani kawin lagi seperti ancamannya? Atau justru kisah ini berakhir tragis akibat tekanan politik dan keluarga? Tidak seperti Hu Haijing, putri Hu Qintao yang mendapat perlindungan ibu yang rasional. Si Mingce justru sendirian menghadapi badai di tengah lingkaran kekuasaan yang dingin dan tanpa ampun. Menurut Wu Qianmin, kasus ini bukan lagi sekadar kisah cinta, melainkan potret nyata kehancuran moral dan rapuhnya struktur keluarga elit PKT. Drama keluarga yang seolah kudeta perempuan di lingkungan inti kekuasaan ini menunjukkan bahwa stabilitas rezim otoriter sebenarnya sangat rentan, bahkan sejak dari dalam keluarga mereka sendiri. Refleksi, cermin retak kekuasaan otoriter. Sebagian mungkin bertanya, apa pentingnya kisah cinta putri seorang diktator bagi kita?
Namun jika kita amati lebih dalam, kisah ini jauh melampaui konflik keluarga biasa. Inilah cermin betapa elit PKT menggunakan seluruh instrumen kekuasaan, hak istimewa, intelijen, pengawasan total demi mempertahankan sistem. Cinta, kebebasan memilih pasangan, bahkan rasa kasih sayang antar keluarga harus tunduk pada aturan partai. PKT kerap menggaungkan nilai-nilai kekeluargaan dan sosialisme. Namun ketika putri mereka sendiri jatuh cinta, pilihannya adalah dikurung, diancam, dan diputus dari dunia luar. Ironi ini menjadi bukti nyata betapa sistem tersebut sesungguhnya rapuh, penuh ketakutan, dan bertolak belakang dengan kodrat manusia yang mendambakan kebebasan. Xi Jinping bisa saja menumpas lawan politik, mengendalikan militer, bahkan menaklukkan rakyat. Tetapi ia tak berdaya mengendalikan hati putrinya sendiri. Jika kekuasaan dijalankan dengan tekanan, ancaman, dan kebohongan dalam waktu lama, bahkan anggota keluarga terdekat pun bisa berubah menjadi pembangkang. Penutup, lebih dari sekadar cinta terlarang. Akhirnya, kisah Si Mingce bukan sekadar drama cinta tragis. Ini adalah pembongkaran total atas wajah munafik PKT. Ia hanya satu dari jutaan anak muda Tiongkok yang bahkan untuk urusan jatuh cinta, sekolah di luar negeri, atau mengekspresikan diri harus siap menghadapi sensor, pengawasan, bahkan kemungkinan dihilangkan oleh negara sendiri. Kisah ini adalah peringatan kekuasaan yang dibangun di atas kontrol dan ketakutan pada akhirnya akan menghadapi pembangkangan dari mereka yang paling dekat. Kerapuhan itu terlihat jelas dari drama keluarga Xi yang sesungguhnya mencerminkan krisis yang jauh lebih besar di tubuh kekuasaan Tiongkok hari ini. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.